di tutorial Anda pasti sudah ini apa namanya? Ya, tinggal tarik aja search di apa? Di search engine Anda. Ini dia. Dia disediakan oleh Apache Friends ya, tinggal di-download. Nah, ini disesuaikan dengan tipe Windows Anda. Jadi ada yang hati-hati, ini ada 64 bit ya, Windows, di Linux juga ada, di OS X Apple juga ada. Nah, kalau di Windows sekarang kebetulan dia cuma siapkan yang 64 bit karena asumsinya sekarang seluruh Windows itu sudah 64 bit. Tapi nah, kalau Windows Anda masih 32 bit, cara ngeceknya bagaimana? Ya, Anda bisa ini aja. Ya, ini My Computernya diklik kanan, kemudian di Properties. Nah, ini ketahuan nih, sistem type-nya adalah 64 bit operating system. Jadi Anda mesti cek dan sesuaikan dengan operating system. Dan tipenya itu ya 64 bit ya. Ini nggak bakal bisa diinstal di aplikasi di sistem operasi yang sifatnya 32 bit. Tapi sebaliknya, nah ini ya sebaliknya, kalau Anda ketemu yang 32 bit itu nggak ada masalah di sistem di sistem operasi yang sudah 64 bit bisa terima aplikasi yang 32 bit seperti itu. Jadi Anda tinggal download aja ya versinya ini segala macam mana yang di apa namanya yang paling cocok aja. Di sini ada ini nih ya. Ini serinya nih. Ya, ini PHP-nya versi 7234. Ini PHP 7 itu kan ini nggak pengaruh sih sebenarnya. Isinya apa ya ini? Oh dia kasih MariaDB, bukan MySQL tapi MariaDB. Tapi sama aja MariaDB dengan MySQL itu satu aplikasi yang berbeda mazhab ya. Tapi perintah MySQL juga jalan di MariaDB, perintah-perintah MariaDB juga jalan di MySQL seperti itu. Oke ya, jadi M-nya itu kayaknya bukan MySQL tapi MariaDB di sini. Aplikasi lain adalah, contoh ya, tadi SAM ya. Saya nggak menduga ini akan menjadi MariaDB. Nah, aplikasi lain ada namanya ini. WAM Server. Ya. Ini jangan-jangan juga adalah MariaDB. M-nya. Eh, 64 bit. Nah, di WAM itu masih ada yang 32 bit. Isinya ternyata juga MariaDB versi 10. Tapi tidak ada masalah ya. Anda install ini atau Anda install yang SAM tadi yang di sini isinya MariaDB, nanti ketika di start di sini ada MariaDB-nya atau MySQL-nya tinggal start sama aja, nggak ada masalah. Ya. Baik. Di situ cara mendapatkan SAM dan cara menginstalnya ya tinggal download ya. Contoh ini download 100 mega juga terlalu lama kayaknya ini. Nanti install aja. Next selesai ya. Kemudian nah ini dia. Tools-nya SQL Yoke Community. Di mana mendapatkan? SQL Yoke itu kita ini sudah sorry. Ya. SQL Yoke Community. Ya. Kalau nggak salah di sini nih. Ini bisa, ini bisa. Nah, ini dia. Ada versi terbarunya 13.17 ya. Anda tinggal download ini aja 64 bit. Jadi mau nggak mau sekarang harus 64 bit sistem operasi supaya masih bisa disupport untuk ini SAM sudah, ini SQL Yoke. Nah, ini dia. Nah, ini nanti di yes saja sampai ke belakang selesai. Ya. Ini juga begitu, SAM ya.
Nah, di yes sampai belakang selesai, ya. Kemudian pasti Anda akan dikasih yang tadi, apa namanya, mana sum ya tadi? Nah, sum control panel, ya. Anda tinggal klik start. Tunggu sampai, nah ini port service 3306 ini port service, ya. Ini udah artinya service MySQL udah jalan atau MariaDB, nggak ada masalah, ya. Oke, nah untuk koneksi tentunya kita di MariaDB itu kalau nggak salah root tanpa password ya. Nah, oke, ini saya minimize saja. Nah, jadi tadi ini sudah jalan ya, MySQL udah jalan. Bagaimana koneksi ke MySQL? Itu kita pakailah SQL Yoke. Ini ya, tadi SQL Yoke udah diinstal juga. Gambarnya adalah gambar lumba-lumba ini ya. Nah, akan keluar seperti ini. Works with MySQL ataupun MariaDB. Nah, mengaksesnya adalah ya, nanti akan ada kosong di sini ya. Nah, misalnya saya bikin, ya ini dia. Aksesnya harus localhost, username-nya root, portnya tadi sesuai dengan yang ada di sini, ya 3306. Jadi localhost ini wajib ya, artinya komputer lokal. Username yang disediakan oleh MySQL atau MariaDB yang dari versi SAM maupun dari WAM itu ya adalah root tanpa password, kemudian portnya ini. Udah itu aja koneksinya. Pilihnya MySQL ya, pilih connect. Nah, sekarang kita sudah terkoneksi nih. Ini kalau menggunakan SQL Yoke. Ini layar kerja SQL Yoke, sebelah kiri adalah koneksi database kita, itu terkoneksi sebagai username-nya root pada server localhost ya. Nah, ini kalau buktinya di localhost jalan ya, kita kalau close ini lagi, terus ini kita stop. Ya, artinya service MySQL nggak ada. Kita akses ini, terus kita kasih koneksi seperti ini. Nah, pasti error. Tidak bisa koneksi ke MySQL server di localhost. Ya, itu buktinya. Oke. Kita jalankan lagi ya. Oke, ini saya minimize. Connect lagi. Nah, ini kebetulan saya udah ada contoh ini Arisalah. Ini sebuah database, aplikasi database yang dikembangkan ya untuk sekolah yayasan ya Arisalah. Nah, ini ada berbagai macam tabel nih. Nah, kalau kita bekerja dengan SQL Yoke ini mirip kita bekerja di Access ya, mirip. Saya nggak bilang sama, mirip. Cuman kemampuannya dia hanya buat melihat data dan memanipulasi data ya. Ini contoh, saya ambil tabel akunnya ya, ini tabel, objek database-nya ada tabel, ada view, ada prosedur, store, function, trigger, event. Kita nggak bakal sampai ke sini cerita ini. Kecuali mungkin kalau mau pakai view. View ini sama dengan query yang sudah kita simpan ya. Nah, di SQL Yoke itu sebelah kanan itu bagaimana menyajikan data. Sedangkan ini adalah tempat kita menuliskan perintah SQL-nya. Ya. Nah, ketika kita pilih sebuah database ya, kita pilih sebuah database, artinya database itu sudah open. Itu akan kelihatan di sini layar apa namanya tulisannya menjadi bold ya. Ini diklik, ini diklik. Nah, itu artinya kita gonta-ganti database ya. Kemudian kita mau ambil objek tabelnya itu misalnya tabel akun, isi datanya apa? Di sini ada nih. Tabel data ada info. Ya, kita buatlah. Kita klik tabel data. Ini adalah isi tabel data akun. Ya. Nah, ini saya minimize dulu kayaknya. Nah, di sini akan kelihatan nih. Ini field-nya, kode akun, nama akun, kelompok ya. Ini field-field yang ada di situ dan ini isi datanya. Ini bisa kita tampilkan seperti ini ya.
teks saja, form yang simple atau dalam bentuk data grid, ya. Kemudian umumnya akan dilimit row yang ditampilkan itu maksimal sampai 1000 supaya beban kerjanya nggak terlalu tinggi, ya, karena kerjanya akan intensif. Apalagi kalau datanya sampai jutaan. Oke, ini cara memilih tabel untuk melihat tabel. Kemudian ini adalah informasi mengenai tabel tersebut pada database. Bagaimana tabel itu didefinisikan. Jadi data definition language sudah pasti belajar ya, DDL. Nah, di sini kelihatan nih fieldnya apa saja, kode akun, nama akun, kemudian tipe fieldnya ada varchar. Ini sudah dijelaskan belum oleh Pak Dedi Irfan? Varchar. Waduh. Jadi kira-kira apa yang dipelajari di SQL kemarin? Praktikum MySQL-nya? Praktikumnya belum ada, Pak. Cuman waktu itu kita dikasih tutorial aja. Tutorial. Kemarin Microsoft Access, Pak. Ya, Access. Oh ya, akses ya. Memang ini sekarang kita gabungkan dua-duanya. Jadi saya berharap saya nggak terlalu banyak merefresh gitu. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Lebih bagus refresh, fondasinya bagus. Daripada saya langsung lompat ke sesuatu yang mungkin Anda akan ini ya, susah. Ini nanti mengejar apa, kenapa begitu, kenapanya ini ya, why-nya itu. Oke. Baik. Oke, saya jelaskan. Ini field kita ya. Kalau Anda bayangkan di akses ini kolom ya, field kolom sama. Ini tipe datanya varchar itu dalam database Oracle, MySQL, Postgre dan segala macam itu varchar itu sama dengan teks sebenarnya. Cuman sifatnya variabel aja. Variabel ternyata dia akan menyimpan data itu secara variabel sesuai yang terpakai oleh karakternya. Maksimal karakternya itu ini 255. Itu bisa kita setting. Ya. Kemudian memang di database manajemen itu kita berbicara mendefinisikan data itu sangat detail. Dia akan tentukan collision-nya ini. Ini semacam settingan. Mohon maaf sebentar ya, ada panggilan sebentar. Saya mesti stop share dulu sebentar. Oke.